Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Maria Polina dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Diosesan Siprianus Hormat yang biasa kita sapa dengan nama Romo Sipri. Halo Romo, apa kabar? Baik-baik Pauline, terima kasih. Puji Tuhan, Romo sehat selalu? Puji Tuhan, Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita buka acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Sipri. Saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau panggil sesuai dengan rancangan-Mu bagi masing-masing kami. Demikian pun tokoh-tokoh besar yang mengisi sejarah keselamatan manusia. Di antaranya adalah hamba-Mu Nabi Yeremia, yang telah Kau panggil untuk menjadi bentara-Mu agar dapat menyuarakan dengan lantang apa yang menjadi pesan-Mu bagi dunia, terutama bagi bangsa di mana dia hidup. Dan tokoh yang paling besar yang kami kagumi ialah Guru Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi putra-Mu yang telah Kau utus ke muka bumi ini, hadir dan terlibat dalam kehidupan kami, menyapa kami dengan firman-Nya yang menjadi pedoman, penuntun langkah kaki kami di muka bumi ini. Karena itu Tuhan, berkatilah kami, berkati seluruh pelayanan gereja-Mu di tanah air kami, secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil pilihan khusus untuk melayani Engkau. Baik itu saudara-saudara yang mengabdi di tugas pastoral di Keuskupan Agung Jakarta ini, maupun bagi kami sekalian yang Kau panggil secara khusus menjadi imam-Mu yang mengabdi demi kepentingan dan pelayanan gereja-Mu di tanah air kami. Sertailah kami dalam acara kami pada hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, menuntun, mengarahkan kami, agar apa yang kami perbincangkan benar-benar menjadi perwujud nyataan rancangan kudus-Mu bagi kami dan bagi para pendengar kami sekalian. Doa ini kami sampaikan kepadamu, dan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jangan Kau tinggalkan daku, ya Tuhan Allahku. Jangan Kau jauhkan diri-Mu daripadaku. Bergegaslah menolong aku, ya Tuhan, penyelamatku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan kedua masa Prapaskah. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai dengan 20. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai dengan 20. Para lawan Nabi Yeremia berkata, "Marilah kita mengadakan persepakatan terhadap Yeremia, sebab imam tidak akan kehabisan pengajaran. Orang bijaksana tidak akan kehabisan nasihat, dan nabi tidak akan kehabisan firman. Marilah kita memukul dia dengan bahasanya sendiri, dan jangan memperhatikan setiap perkataannya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapan-Mu dan telah berbicara membela mereka, supaya amarah-Mu disurutkan dari mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tanggapan. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan Allah yang setia. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, menghantuiku dari segala penjuru. Mereka bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku adalah dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Selamatkanlah aku ya Tuhan oleh kasih setiamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita karena Romo Sipri akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, sekarang kita masuk dalam segmen pertama. Nah, dalam segmen pertama ini yaitu dalam perbincangan rohani nih, Romo.
Pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan sebagai refleksi dari bacaan pertama tadi, Romo? Yang pertama, saya hanya mau katakan bahwa setiap orang yang dipanggil pasti akan dilengkapi oleh Tuhan. Siapapun, orang seperti apapun, kondisi, status sosial, tapi kalau itu Tuhan memanggilnya, Tuhan akan melengkapi dia dengan berkat-berkat yang perlu untuk pelayanannya. Dan persis itu yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita tahu bagaimana sejak awal Yeremia dipanggil. Tuhan katakan apa? Sejak engkau ada di dalam kandungan ibumu. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu memang sulit sekali untuk diduga ya. Saya selalu katakan karya Tuhan yang terjadi pada setiap orang itu selalu surprise. Ya. Dia kadang-kadang melampaui ekspektasi manusiawi kita. Dia memanggil orang-orang tertentu, kita katakan kenapa dia? Kenapa bukan seperti ini? Kenapa bukan kategori orang seperti ini? Tuhan memiliki ketajaman hati untuk melihat ketulusan hati orang. Dan persis itu ya yang dia alami, yang dia buat terhadap orang kecintaannya Nabi Yeremia. Dan hari ini kita lihat bagaimana Yeremia sendiri sudah menerima mandat kudus itu, tetapi kemudian akhirnya toh dia harus berhadapan dengan situasi-situasi tertentu. Coba lihat, para musuh dengan sangat digdaya memanfaatkan kembali keutamaan yang ada pada Nabi Yeremia. Lihat, dia nabi tidak pernah akan kekurangan kata-kata. Pun pula kata-kata bijak. Kita hantam dia dari aspek itu. Nah ini, sebagai manusia, Yeremia pasti merasa, loh, kok saya dipanggil, tapi harus berhadapan dengan tipikal manusia seperti ini, yang tidak tanggung-tanggung merancangkan sebuah kehancuran bagi dirinya. Ya. Itu kurang lebih yang dialami oleh Nabi Yeremia. Ya. Kemudian dalam kaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Yeremia ini, saya yakin bahwa hal yang cukup kuat menurut saya yang ada pada diri Yeremia adalah konsistensinya menerima mandat Tuhan. Dan karena itu, dalam keluhan menurut saya secara pribadi ya, keluhan yang dia sampaikan di hadapan Tuhan lebih sebagai sebuah dialog. Dialog. Tuhan, engkau sudah memanggil aku, bahkan sejak aku di dalam kandung ibu. Nah sekarang saya harus berhadapan dengan situasi seperti ini. Apa yang harus saya buat? Artinya apa? Dia tahu siapa yang memanggilnya, dan kepada dia pula dia akan membawa segala perkara terkait dengan mandat panggilan yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan saya kira ini satu jalan pilihan ya, sebuah konsistensi. Kalau menerima sebuah pilihan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka satu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana tetap konsisten di dalam jalan itu. Tantangan pasti ada seperti Nabi Yeremia, tetapi dia akan kembali. Dia bilang, yuk, Tuhan yang memilih dan memanggil aku, sekarang tolong berikan aku. Kenapa saya katakan tadi bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, pasti dia akan lengkapi dengan berkat. Dan itu yang dia buat juga terhadap Yeremia. Kekuatan, ketidakgentaran setelah mendapat sapaan dari Tuhan yang memanggilnya. Saya kira itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia. Artinya Nabi Yeremia di sini tetap setia dan patuh kepada Allah yang mengutusnya. Siap, itu persis konsistensi yang saya katakan tadi. Bahwa kita dipanggil tentu dengan bingkai rancangan tertentu oleh Tuhan kepada masing-masing orang. Dan untuk bisa membaca rancangan apa yang Tuhan mau tanamkan ke dalam pikiran, ke dalam hati seseorang, maka yang harus dia buat adalah seperti Yeremia. Setiap kali ada apa-apa dia harus kembali. Dan menurut saya jalan kembali kepada Tuhan yang memanggil
disitulah semua misteri itu akan terungkap. Rancangan Tuhan itu akan terungkap. Artinya apa? Kedekatan dengan Dia yang memanggil. Iya. Itu menjadi kekuatan bagi Yeremia. Karena itu, sesudah itu kita lihat selanjutnya bagaimana setiap kali Yeremia berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan musuh, hatinya tak pernah gentar. Iya. Kan dia tahu, percaya, Allah yang telah memanggil, Allah yang sama akan menguatkannya. Jadi akan menyertainya dimanapun dan kemanapun ia berada ya Romo. Betul sekali. Nah kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang ini Romo, bagaimana caranya kita menyampaikan suara Tuhan itu? Dalam arti suara Tuhan itu kan pasti kita menyuarakan suatu kebenaran Romo. Dimana seperti Nabi Yeremia juga mendapatkan banyak sekali tantangannya. Ya. Nah bagaimana hal itu Romo? Menurut saya yang pertama-tama begini, menyuarakan suara Tuhan itu hemat saya Ya. bisa dalam dua bentuk. Menyuarakannya secara verbal lewat kata-kata, Ya. tetapi juga menyuarakan melalui kesaksian hidup. Dua hal menurut saya yang harus betul-betul dipadukan, ya, sehingga dia menghasilkan semacam suatu nilai yang betul-betul mempunyai daya pengaruh terhadap zaman. Ya. Nah, melalui kata-kata dan mulai testimoni hidup, menurut saya itu juga perlu sebuah keberanian. Ya. Orang-orang yang tidak mempunyai keberanian tidak mungkin akan menyuarakan itu. Dan dia lebih memilih jalan aman dan diam. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana keberanian? Sehingga seseorang bisa menyuarakan kebenaran itu. Ya, baik lewat tutur kata maupun lewat kesaksian hidup. Dari mana keberanian itu? Seperti Yeremia dalam bacaan pertama. Keberanian itu datang ketika kita selalu mempunyai konsistensi kembali kepada Tuhan. Kan dia akan memberikan satu ketegasan bersikap. Di dalam dia selalu ada satu kepastian dan keyakinan bahwa bersama dia kita tidak mungkin akan gentar. Ya. Dan begitu banyak pengalaman tokoh besar di dalam Perjanjian Lama, ya, memperlihatkan hal ini, bahwa kalau di dalam bacaan Injil kedekatan bagaimana Marta, Maria duduk di bawah kaki Yesus, menurut saya itu seperti itulah kurang lebih. Ya. Keberanian itu muncul ketika kita selalu menimba dari Tuhan. Kenapa? Kebenaran itu kan kebenaran Tuhan sendiri yang kemudian hadir di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang kita suarakan dalam kehidupan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, saya tidak percaya bahwa orang itu mempunyai keberanian untuk menyuarakan. Ya. Kalaupun dia berani berbicara, dia berbicara atas nama dirinya. Dia berbicara atas kebenaran dirinya. Bukan pertama-tama mewartakan kebenaran Allah. Kalau kita mewartakan kebenaran Allah, maka tidak bisa tidak kita harus menimba, dan terus menimba di dalam Tuhan sendiri yang menjadi sumber kebenaran itu. Dan bagi kita, firman-Nya. Itulah referensi kebenaran ketika kita mau menyuarakannya. Nah sekali lagi, dalam konteks zaman, menyuarakan kebenaran hanya mungkin pada diri orang yang mempunyai keberanian. Keberanian diperoleh ketika seseorang selalu berguru dan mengambil sumber pada Allah sendiri. Tanpa ini, saya kira kita tidak mungkin akan bisa menjadi nabi yang berbicara lantang di tengah dunia zaman ini. Hemat saya seperti itu. Ya. Jadi artinya di sini kita juga harus mempunyai beberapa sikap ya Romo ya. Dalam arti misalnya sikap rendah hati, terus pasrah, dan yang pasti minta pimpinan dari Yang Maha Kuasa ya Romo. Persis. Artinya begini, kenapa saya kata tadi kembali kepada Tuhan. Kalau seseorang itu dekat dengan Tuhan, tekun, tawakal mempelajari kebenarannya, maka bagi saya segala keutamaan yang lain itu pasti akan ada pada diri orang itu. Kerendahan hati pada. Kenapa? Bukan dirinya yang mau diwartakan kan? Tetapi Tuhan. Dia cuma alat dan sarana. Nah kan itu kerendahan hati pasti ada. Kemudian yang kedua, biasanya orang yang selalu mengambil referensi kebenaran pada Tuhan, dia selalu akan berbicara dalam nada-nada yang
membangun. Ya. Tidak pernah membuat orang lain merasa tersudut, tetapi selalu menghibur, Ya. selalu menabur sukacita dan damai. Itu biasanya. Jadi semua keutamaan lain itu mengalir pada diri orang yang selalu dan setia datang kepada sumber itu. Saya kira Yeremia juga sama. Keutamaan keberanian dia dapat. Kenapa? Dia kembali kepada Tuhan dan dia mendapat mandat yang meyakinkan dia bahwa jangan takut. Itu adalah suatu keberanian yang diperoleh oleh Yeremia dari Tuhan sendiri. Iya. Jadi di sini saya tertarik juga Romo dengan ayat 20 Romo. Akan dibalaskah kebaikan dengan kejahatan? Mereka telah menggali lubang untuk aku. Ingatlah bahwa aku telah berdiri di hadapanmu dan telah berbicara membela mereka supaya amarahmu disurutkan dari mereka. Ini sepertinya dialog yang seperti Romo tadi bilang. Betul, Romo. betul. Jadi bukan hanya keluhan saja, tapi meminta solusinya juga mungkin daripada Tuhan ya Romo. Betul sekali. Ya. Artinya begini, Pauline ya, jangan pernah membayangkan kalau Tuhan memberi mandat sesuatu kepada seorang yang dipilihnya, maka semua nanti akan berjalan bagus. Enggak. Ya. Dia apa? Malah dia memproses orang itu agar menjadi tangguh melalui berbagai macam dinamika tantangan. Ya. Ya. Nah, yang perlu menurut saya seperti yang dibuat oleh Yeremia, kembali. Ya. Ya. Nah, kembali mungkin kita lihat ya dalam bacaan dalam bentuk mengeluh ya. Sebenarnya menurut saya itu dialog. Ya. Tuhan, Engkau telah memilih, Engkau telah memanggil. Sekarang saya harus berhadapan dengan kenyataan dunia seperti ini. Lalu kemudian saya sudah melakukan sesuatu yang baik bagi mereka. Kok malah mereka balik muka, balik badan, dan memusuhi saya. Nah, itu kan semua dialog menurut saya. Ya. Ya. Dialog itu menurut saya, Pauline, adalah bercerita dan berkisah kembali tentang apa yang dialami di hadapan Dia yang telah memilih dan memanggil. Ya, gitu. Kalau kita sebagai manusia sekarang ini mungkin lebih enak juga begitu ya Romo ya. Jadi nggak ada termencuat yang bisa menyebar kemana-mana ya Romo. Persis memang. Artinya kalau dialog kita itu selalu kepada Dia, memang Pauline, saya yakin dan saya percaya bahwa gosip-gosip murahan pasti tidak mungkin akan muncul. Iya. Iya benar ya Romo, pastinya begitu. Baiklah Romo, kita akan jeda sebentar ya Romo. Siap. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Diosesan Siprianus Hormat dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun bagi para pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Nah Romo, sekarang kita masuk dalam segmen kedua, yaitu segmen pembahasan kitab suci nih Romo. Siap. Tapi sebelumnya, bisakah Romo menyampaikan kembali apa yang menjadi poin dalam segmen pertama tadi Romo? Baik, pertama, dalam bacaan pertama, saya mau katakan, setiap kita seperti Yeremia juga dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dan seperti Yeremia pun, Tuhan memberi mandat-mandat tertentu sesuai dengan rancangannya kepada masing-masing kita. Nah, bagaimana bisa membaca rancangan itu di dalam diri kita masing-masing seperti Yeremia selalu kembali kepada Dia yang telah memanggil. Dia yang akan membuka cakrawala mandat itu kepada kita sekalian. Saya kira itu yang menjadi intinya. Ya. Nah, bagaimana dengan kitab suci hari ini Romo? Tentang Injil. Iya. Saya kira Injil juga menarik ya, Bu Pauline ya. Saya melihat begini, Injil dari Injil Matius ini, ya, dia membingkai sebuah pengajaran yang sangat bagus, bahwa semua hal yang diajarkan itu persis terjadi dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah pertanyaannya,
Kok kenapa bukan jalan ke tempat lain? Ke Samaria ke Damaskus atau kemana tempat-tempat yang lain? Tapi persis ke Yerusalem. Ke Yerusalem, ya. Nah, bagi saya, ya, Yesus sebenarnya mau mengajak mereka bahwa seluruh misteri dari dirinya itu nanti akan mulai dan berpuncak di sana. Ya. Karena itu dia ingin mengajarkan kepada mereka, pertama-tama kepada orang dekat dia katakan apa? Mari kita pergi ke Yerusalem, dan apa dia katakan? Anak manusia akan diserahkan di sana. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Untuk apa? Karena memang nanti dia mau mengajarkan kepada para murid bahwa setiap orang yang mengikuti dia harus berani beranjak ke Yerusalem. Karena di sana nanti dia akan mulai dengan pengadilan, mulai dengan jalan salibnya, sampai nanti akhir kemudian dinamika berikut dari seluruh misteri pelayanan Tuhan itu adalah kebangkitan. Tapi mulai dari sana. Ya. Itu menariknya. Ya. Nah, di sini saya juga tertarik dengan ini, Romo, di ayat 20, Romo. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kenapa ibu anak-anak Zebedius, Romo, yang di sini, Romo? Yang dikatakan. Menarik ini juga, Bu Pauline, ya. Ya. Kembali seperti saya katakan tadi, kenapa kok cerita-cerita ini disisip, ya, dalam perjalanan ke Yerusalem? Ya. Nah, sekali lagi itu menjadi apa? Menjadi poin pentingnya ada di situ. Kenapa bukan ke jalan ke tempat lain? Kenapa? Ke Yerusalem dia hanya ingin mengatakan seperti dia katakan, anak manusia akan diserahkan. Artinya, misteri Yesus Kristus itu nanti mulai nyata terlihat di Yerusalem itu. Ya. Nah, dia mengajarkan kenapa cerita dua anak Zebedeus, justru diselipkan di situ. Artinya apa dia katakan apa? Kalau kamu mau mengikuti aku, bahwa pilihan untuk duduk di kiri dan di kanan, itu dengan sendirinya, tetapi harus berani ke Yerusalem. Ya. Harus berani. Nah, karena itu lebih lanjutkan dikatakan apa? Yang mau menjadi terkemuka, hendaklah dia menjadi pelayan. Iya. Ya kan? Iya. Yang mau menjadi pemimpin menjadi pelayan, terkemuka menjadi hamba. Seperti yang dia alami sendiri. Seorang pemimpin itu apa? Seorang yang memperlihatkan keutamaan melalui pelayanan. Bukan kuasa. Karena itu dia selalu membuat kontras. Iya. Kalau dunia ini, pemimpin dunia ini memerintah dengan tangan besi, tapi kamu, kalau kamu mau menjadi pemimpin, harus menjadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, jadilah hamba. Kontras. Artinya apa menurut saya? Yesus Kristus dengan segala macam pilihan karyanya itu adalah apa ya? Nilai-nilai yang memang excellence lain dari dunia ini. Pemerintah memerintah dengan tangan besi, tapi kamu melayani, menjadi hamba. Nah, itu yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Dan itu yang dia katakan, mari kita ke Yerusalem. Yeah. Di sana semua itu akan menjadi terungkap. Dia kemudian diadili, diperlakukan tidak adil, seperti hamba harus pikul salib, akhirnya mati dan kayu salib. Kurang lebih, menurut saya ketika dia katakan begini, mampukah kamu meminum cawan yang aku minum? Cawan apa yang masukkan? Penderitaan ini, pemberian diri ini, menjadi hamba ini, itu cawan. Ya. Jadi di sini kita juga harus memiliki motivasi yang benar ya Romo dalam pelayanan ya Romo. Ya. Dan motivasi tidak hanya sekedar motivasi Bu Pauline, tetapi motivasi itu harus betul-betul menjadi apa ya? Kita ini kan sarana ya di tangan Tuhan. Ya. Jadi kita motivasi itu memperagakan kembali apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ya. Menjadi spirit kita. Ya. Pengorbanan, hamba, melayani. Nah, itu pilihan-pilihan yang tidak bisa tidak harus dihidupi oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Ya. Harus telusuri jalan ke Yerusalem ini. Ya. Jadi seperti Romo tadi katakan, kita melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu ya Romo, tetapi karena kita ingin memberikan sesuatu. Tanggapan Romo seperti apa? Nah, itu yang baik sekali.
Jadi begini ya, kita ini ada satu kata bahasa Latin menurut saya yang sangat bagus ya, agape, agape. Agape, ya. Itu kan sebenarnya ingin melukiskan seluruh misteri cinta Tuhan kepada manusia ya. Artinya apa? Agape itu kan ya seperti gini. Dia memberi tanpa merebut kembali sesuatu dari orang. Ya. Dia memberi agar kepada siapa pemberian itu, orang itu akan merasa dibantu. Orang merasa dihargai, orang merasa diperhatikan. Ya. Nah, kurang lebih pelayanan kita kurang lebih seperti itu. Jadi memberi yang terbaik dari diri kita agar yang lain bisa merasakannya. Tanpa harus merebut kembali. Dan ini kembali saya katakan tadi, kenapa konsep yang dibawa oleh Yesus ini begitu sangat kontras dengan apa yang dihidupi oleh dunia ini. Ya seperti ini. Kalau pemerintah kan dia memberi sesuatu, memberi pelayanan publik terhadap masyarakat, pasti ada maunya, ya kan? Ya, pasti ada maunya. Bahwa kemudian mereka berbicara tentang melayani, tapi sekali lagi di dalam konteks dunia politik. Ya. Dunia pelayanan melayani dalam konteks apa yang dibawakan oleh Yesus adalah pemberian diri. Ya. Memberi diri yang terbaik dari diri, seutuhnya dari diri untuk orang lain. Memberi tanpa merebut kembali dari orang Jadi lain. tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ya. Ya, luar biasa sekali ya Romo ya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang ini Romo, kalau kita pandang dari mata duniawi sekarang ini, kehormatan dan posisi kedudukan kita ya Romo ya, segala harta dunia itu sangatlah menentukan untuk dipandang orang menjadi ya bisa menjadi panutan, dihormati. Nah, sangat berbeda sekali dari sisi kalau kita pandang dari mata dunia surgawi ataupun mata iman kita. Betul. Nah, bagaimana itu Romo? Kalau itu terjadi sih Bu Pauline, karena itu memang yang dicari oleh dunia ya. Yang dicari oleh dunia itu kan adalah popularitas. Ya. Ya. Kemudian juga sangat kondusif di tengah dunia. Kenapa? Biasanya orang-orang yang mempunyai itu adalah orang pasti akan dihormati dan dihargai. Pertama-tama kan dia mempunyai sesuatu. Ya. Orang yang punya duit, orang yang punya kuasa, pasti dia akan dihargai. Tapi pertanyaannya, benarkah penghargaan itu tulus atau tidak? Ya. Ya. Beda kalau seseorang itu dihargai, dihormati karena keutamaan yang bersinar dari dalam dirinya. Ya. Makanya kan saya selalu teringat akan apa yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta ya. Ya. Dia katakan apa? Spirit yang sebenarnya harus selalu dibangun di dalam diri kita, pengikut-pengikut Kristus, terutama yang diajarkan kepada suster-susternya adalah lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Artinya bagi kita itu adalah keutamaan. Ya. Bagaimana cinta itu adalah sesuatu yang bersinar, yang membuat orang tidak lagi berkamuflase tentang dirinya. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengatakan is the best, ya. Yang terbaik. Karena cinta. Dan itu tidak bisa dibahasakan secara verbal. Ya. Tetapi secara hati itu kuat sekali dia terasa. Pengaruhnya terhadap orang lain itu sangat besar tanpa harus melalui kata-kata verbal. Nah, karena itu kenapa juga dalam dunia psikologi ya, seorang anak yang kecil yang belum bisa berbahasa secara verbal, tapi dia tahu, dia bisa mengendus. Orang tuanya bisa betul mencintai dia atau hanya sekedar basa-basi. Dia tahu, dia tahu, dia merekam. Jadi hati itu adalah instansi yang mampu membaca segala hal dalam hidup seseorang. Nah, kenapa juga misteri Tuhan itu persis terjadi. Seperti Gaudium Spes katakan bahwa di dalam hati itulah Allah berbicara kepada setiap orang. Iya. Jadi kita lihat beda. Apa dicari dunia? Ya memang dunia menginginkan itu. Iya. Kalau dia punya kekayaan,
kita lihat saja ya. Dia bisa bayar orang untuk memberikan penghargaan kepada dia, bisa. Ya. Ya. Dia punya kuasa. Ya. Lihat saja. Contoh beberapa di antara kita itu kan. Ada pemimpin ketika dia masih menjadi pemimpin. Rumahnya tidak pernah sepi. Syukurlah kalau sementara menjadi pemimpin, dia juga memperlihatkan keutamaan diri ya. Tetapi kalau tidak, begitu dia turun, akan menjadi sepi kembali. Tidak ada orang pasti akan datang kepada dia. Kenapa? Yang dicari itu adalah bukan pertama-tama keutamaan ini. Tetapi lebih kepada apa yang dicari oleh dunia. Menurut saya begini, Bu Pauline ya. Kekayaan dalam hidup kita sebagai orang beriman itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Pertama memang yang kita cari itu adalah kekayaan iman. Ya. Iman itu tidak harus dicari. Dicari, dihidupi, dan menjadi bagian dari diri. Pertama. Karena itu dalam kitab suci selalu mengatakan, siapa yang mempunyai iman, dia bisa bla 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 bla, bisa bla 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 bla, punya iman. Ya. Kemudian menurut saya harta yang kedua itu yang tidak juga itu adalah keluarga. Banyak orang seperti Bu Pauline katakan, mencari popularitas diri, dia orang kaya, hebat, karena itu tidak punya waktu untuk keluarga. Yeah. Jadi yang dia cari itu adalah harta. Dia lupa bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Anak-anak dipercayakan kepada suster-suster, diberi mobil yang mewah. Suster-susternya juga naik Alphard ke sekolah, kan dampingi anak-anak. Ya. Ini. Kemudian harta yang lain yang tidak bisa kita lihat, ya harta intelektual ya. Menurut saya pendidikan anak itu adalah juga tidak harus diinvest dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu harus dicari dalam kehidupan kita. Yang berikut mungkin menurut saya tidak yang lain kalau juga tidak ada harta material. Oke, tetap ada. Tetapi jangan sampai karena kita sekian obsesi dengan harta material, yang iman kita geser, keluarga kita geser, pendidikan anak-anak kita geser, dan lain-lain dalam hidup. Dan itulah yang sebenarnya menjadi, terus terang aja, yang mengisi panorama sebagian dari kehidupan dunia kita saat ini. Oleh orang-orang seperti ini. Jadi di sini perlu adanya keseimbangan antara kehidupan rohani dan juga dalam kegiatan sehari-hari ya Romo ya. Secara sederhana, jangan lupa salah satu harta itu juga adalah relasi. Iya, relasi. Harta relasi. Iya. Relasi dengan yang di atas dan yang sesama. Betul sekali. Betul, ya. betul. Nah, jadi di sini, tadi Romo tadi bilang cara mencari iman. Bisa dicontohkan secara konkretnya Romo? Mencari iman ya? Iya. Begini, bukan mencari dalam arti apa ya? Dalam arti kita belum punya, maka kita cari supaya punya. Enggak. Ya. Yang saya mau katakan bahwa bagaimana iman itu kemudian menjadi bagian dari diri kita, menjadi way of life dari kita, maka kita perlu mencari ya cara-cara supaya dia semakin hari semakin menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Itu yang ketika saya katakan mencari dari iman dalam konteks itu. Misalnya hal-hal standar lah seperti yang gereja tuntut dari setiap kita sebagai orang beriman. Ya. Hari Minggu standar ya. Doa rosario standar. Doa lingkungan standar. Nah, ini kan orang bilang apa? Sarana-sarana yang membuat kita semakin kaya dalam iman. Semakin kaya. Ya. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita abaikan, kenapa? Ada kan yang begini, ya nanti kamu tolong hadir ya, mewakili Bapak dan Mama dalam doa lingkungan, karena Bapak sibuk. Tidak bisa digadaikan. Ya, tidak bisa. Apapun yang menjadi alasan, tidak bisa menggantikan yang satu dengan yang lain. Ya. Semuanya penting dalam hidup. Ya, luar biasa Romo. Nah, sekarang saya ingin tahu Romo, benang merah dari bacaan yang pertama tadi dan Injil hari ini. Saya sih melihat begini ya Pak ya.
dalam bacaan pertama kita berbicara tentang Allah yang memanggil, Allah yang memilih, yang memberikan mandat, tapi Allah yang sama akan melengkapi orang-orang pilihan itu dengan berkat yang perlu, sehingga mereka menjadi layak dan pantas menjadi orang-orang pilihannya. Dalam kaitan dengan bacaan Injil hari ini, ya, yang kita dengar, ya, terkait dengan lebih berbicara tentang kualitas menjadi orang-orang yang mengikuti Yesus itu seperti apa. Ya, yang dia disinggung tentang kalau kamu mau menjadi pemimpin, jadilah pelayan. Itu kualitas, ya, keutamaan. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, jadilah hamba. Lalu kemudian, saya tidak akan memberikan kamu menunjukkan kamu di kanan ya nanti ya, kamu di kiri nanti ya. Enggak. Itu adalah sebuah kualitas yang akan diberikan kepada setiap orang yang mampu mengambil bagian dalam seluruh misteri Yesus Kristus. Kan dia katakan, mari ke Yerusalem. Nah, untuk ini ya Romo ya, saya mau tanya tentang yang Injil ini tadi juga ya Romo ya. Bisakah Romo menjelaskan Romo dari yang di ayat 26 Romo? Tadi kan sedikit Romo sudah singgung tentang barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Romo? Yang besar dan yang terkemuka ini ya? Iya. Ya, mau bilang apa ya? Saya bisa mengambil contoh yang paling mungkin saya kembali kepada orang-orang kudus dulu ya. Karena saya sangat senang membaca riwayat orang-orang kudus ini. Terutama juga yang sangat paling akhir ini adalah tentang Mother Teresa ya. Dia ini seorang biarawan. Kalau kita nonton filmnya, dalam film itu bagaimana hatinya merasa tidak tenang melihat kenyataan yang ada di luar biara. Dan itu yang membuat dia doanya menjadi semacam semacam satu pergumulan. Bagaimana dia bisa memberikan sesuatu bagi orang. Nah kemudian ini coba lewat pemimpin dia sampaikan niatnya bahwa dia ingin keluar dari biara tetap sebagai biarawati, tetapi untuk melayani orang-orang di luar biara. Mendapat tantangan luar biasa. Disampaikan kepada uskup juga menolak. Tapi toh kemudian dia berani melakukannya. Nah, kemudian dia bersama dengan teman-temannya akhirnya ke India, Kalkuta. Coba bayangkan Kalkuta, India era itu. Kita membayangkan, memang dalam filmnya juga dinampak. Lorong-lorong tengik, bau busuk, tapi di sanalah dia menjejalkan kaki, membuka seluruh hatinya untuk mendengar apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang dibuang di lorong itu. Kenapa? Tidak mempunyai akses di dalam masyarakat normal. Nah, artinya begini ya, pencarian dari Mother Teresa ini ya, mungkin secara manusiawi menjadi terkemuka di sini ya, bukan dalam arti menjadi pemimpin atau apa, tapi dia menjadi terkemuka dengan melayani orang-orang kecil itu. Kemudian siapa yang tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar, di mana-mana sekarang Mother Teresa justru menjadi referensi ketika berbicara tentang keutamaan-keutamaan dalam gereja. Menjadi terkenal, tetapi dengan pilihan masuk ke lorong-lorong. Pilihan yang memang bukan yang digandrungi oleh dunia ya. Nah menurut saya, kita bisa maknai menjadi terkemuka, kemudian menjadi menjadi terkemuka dan yang besar itu, bisa kita maknai sesuai dengan hidup kita masing-masing. Ya. Tetapi tetap pilihannya adalah mengambil sebuah gerakan yang mempunyai dampak kemanusiaan yang tinggi, tetapi keluar dari iman kita bahwa Tuhan sudah melakukannya itu untuk diri saya. Dan itu yang di Mother Teresa dia katakan apa?
setiap kali saya merawat dia yang babak belur karena kusta ini, saya melihat wajah Tuhan sendiri di sana. Dia turun melayani, tapi juga sekaligus menjadi hamba. Nah, keutamaan-keutamaan seperti ini bagi saya, Bu Pauline, ya, sebagai imam, ya, itulah tantangan pencarian saya sebagai seorang imam dalam pelayanan saya. Walaupun memang bisa dimaknai secara lain sesuai dengan tugas perutusan yang sekarang diberikan oleh gereja kepada kami. Tetapi bahwa harus ada sebuah gerakan yang mengembalikan citra kemanusiaan. Ya. Dan itu hanya mungkin ada pada semangat dan spirit menjadi pelayan, menjadi hamba. Kita lihat banyak contoh di dalam sejarah gereja, tokoh-tokoh orang-orang kudus yang mempunyai spirit seperti ini dalam kehidupan gereja. Kita ambil dari Santo Yohanes Paulus II, ya, dengan segala macam keutamaan-keutamaan. Tapi yang menarik menurut saya adalah ketika ditembak. Saya melihat begini, itulah pengalaman malam gelap dalam hidup Santo Yohanes Paulus II. Kenapa saya katakan malam gelap? Karena disitulah dia mengalami suatu pergumulan, ya, pergumulan hidup yang luar biasa. Ya. Dia sudah coba memberikan yang terbaik dari hidupnya, tapi toh ada orang yang justru menghendaki kematiannya. Ya. Tapi bahwa hebatnya, toh di dalam pengalaman malam gelap ini, dia coba menyinarkan sebuah keutamaan, yakni apa? Pengampunan. Nah, ini luar biasa kan? Gerakan yang dia buat mengunjungi orang yang mencederainya dan memberi pengampunan. Ini hal-hal yang, jadi saya mau katakan begini, bahwa pilihan kita menjadi pengikut Kristus sebenarnya adalah sangat elegan. Sangat elegan. Kenapa? Kepada kita diberi mandat untuk menghidupi kembali seluruh keutamaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya. Yang membuat ya manusia bisa kembali ke citra dirinya yang sempurna. Karena diselamatkan. Ini bagaimana hal-hal seperti ini dalam konteks dunia zaman ini, Bu Pauline. Yang pertama, iman tidak cukup. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi iman itu harus diwujud nyatakan dalam gerakan nyata. Saya sangat tertarik dengan semacam moto pastoral Keuskupan Agung Jakarta beberapa tahun lalu, ya. Dipanggil agar semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Jadi iman, tapi harus nyata dalam gerak persaudaraan. Persaudaraan bukan secara internal gereja. Persaudaraan lintas budaya, lintas agama, lintas etnis, lintas berbagai macam keberagaman. Demikian pun apa disebut semakin berbela rasa. Bela rasa itu tidak ada arti kalau hanya internal kita, tapi lintas. Apalagi dalam konteks kita di Indonesia, ya. Saya pikir Keuskupan Agung Jakarta itu sangat brilian mengambil tema-tema seperti ini karena persis dibangun di atas fondasi entitas Indonesia yang plural. Ya. Kita harus menjalin persaudaraan lintas batas. Ya. Nah, ini gerakan-gerakan seperti inilah barangkali yang diperlu oleh setiap orang yang menjadi pengikut Kristus saat ini. Jangan duduk nyaman, menikmati iman, tidak mau peduli. Orang yang sungguh-sungguh beriman biasanya, seperti Maria Theresia, adalah orang yang tidak pernah akan nyaman dengan dirinya. Kenapa? Dia selalu merasa terpanggil, singsingkan lengan baju untuk menjumpai yang paling membutuhkan. Nah, dan ini persis misteri yang mau ditunjukkan oleh Yesus kepada para murid dan kepada kedua sahabat dari anak Zebedeus ini, ketika jalan ke Yerusalem ini dia mau tunjukkan itu. Mari ke sana, bangun dulu spiritualitasnya. Bersama dia menjadi pelayan dan hamba. Kurang lebih seperti itu, Bu Pauline. Luar biasa sekali Romo pencerahan di hari ini, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini, Romo.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah di penghujung acara. Marilah kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Sipri, kemudian melanjutkan dengan berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Sipri. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami haturkan kepadamu. Karena Engkau selalu memanggil kami pribadi lepas pribadi. Menanamkan di dalam diri kami masing-masing rancangan kudus-Mu yang unik dan khas untuk kami jalankan. Kami bersyukur karena Engkau melengkapi kami dengan berkat-berkat yang perlu. Seperti ketika Engkau mengutus para murid berdua-dua, Engkau melengkapi mereka dengan kuasa-Mu. Itu pula lah yang kami yakini dalam tugas perutusan dan panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berbincang-bincang kembali tentang keutamaan-keutamaan yang Kau wariskan kepada gereja-Mu, kepada kami yang menjadi para pengikut-Mu. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar warisan dan legasi kudus ini dapat dihidupi oleh gereja-Mu, melalui diri kami, para hamba-Mu, yang menjadi barisan pengikut-Mu di dunia zaman ini. Kami mohon berkat-Mu bagi gereja kami di tanah air, bagi kami sekalian yang melayani Engkau melalui pilihan pelayanan kami masing-masing. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian, semua orang kita doakan, kepentingan pelayanan gereja di tanah air kita, terutama juga pemerintah kita, dilindungi, dibimbing, dan dikuduskan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Dalam menyuarakan suatu kebenaran, pastilah banyak tantangan yang dihadapi. Tetapi percayalah, suatu kebenaran pasti mendapat kemenangan. Akhir kata, saya Maria Paulina dan Romo Diosesan Siprianus Hormat pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harap
harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Berpisah dari dirimu, hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Tuhan yang satu
kekuatan pada